Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida. Saya dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas tentang penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Nah, di sini saya kebagian materi pengertian ICT, penerapan ICT dalam bidang pendidikan, dan manfaat penerapan ICT dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian ICT. Information and Communication Technology atau yang disingkat ICT dan yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi ini mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. Contohnya laptop, komputer, handphone, televisi, dan lain-lain. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Jadi intinya teknologi informasi itu ialah digunakan untuk mengolah informasi, contohnya komputer, laptop, dan lain-lain. Sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima, contohnya handphone, televisi, dan lain-lain. Nah, melalui handphone kita kan bisa bertukar informasi walaupun berada dalam jarak yang jauh, misalnya melalui WhatsApp, email, dan lain-lain. Nah, jadi penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer, dan memahami informasi. Lanjut, materi peranan ICT dalam pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan mempunyai pengaruh yang penting. Sistem pengajaran berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, audio, dan video mampu membuat proses penyajian suatu topik bahasan dalam proses belajar mengajar menjadi menarik, tidak monoton, dan mudah dipahami. Jadi, melalui teknologi informasi ini, seorang guru atau pendidik bisa menyajikan bahasan mata pelajaran melalui misalnya PPT, video, audio, dan lain-lain, sehingga diharapkan terjalin interaksi positif antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, seorang murid maupun mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi program berbasis multimedia. Misalnya, seorang siswa tidak mengerti dengan pembelajaran matematika, tidak mengerti misalnya dengan salah satu rumus walaupun sudah melihat contohnya, harus ada yang menjelaskan misalnya. Nah, salah satu jalan keluarnya, dia bisa membuka YouTube untuk melihat proses penyelesaiannya secara langsung walaupun melalui handphone, sehingga diharapkan dia bisa paham. Selain itu juga misalnya mahasiswa kekurangan referensi. Nah, mahasiswa tersebut bisa meminjam buku di perpustakaan online, di jurnal online, atau mendownload e-book di Google. Selanjutnya, manfaat penerapan ICT dalam pendidikan. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Nah, kita lihat saja seperti sekarang ini, kita kan sekarang diserang oleh COVID-19. Oleh karena itu, pendidikan di seluruh Indonesia pada awal pendidikan sekarang ini dijalankan secara daring atau online. Walaupun ada beberapa sekolah yang memutuskan untuk masuk, tetapi tidak setiap hari. Seperti di daerah saya cuma 1 kali seminggu. Nah, setelah itu tetap
melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, sehingga mempermudahkan proses pendidikan tetap berjalan seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya dengan penerapan ICT dalam pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi seorang guru tidak hanya menjelaskan lewat buku, menulis lewat papan tulis. Jadi pendidik bisa menyediakan pembelajaran lewat PPT, video, dan lain-lain, sehingga diharapkan mahasiswa ini tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, meningkatkan profesionalitas guru. Nah, jadi dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, sehingga guru diharuskan atau paling tidak bisa menguasai teknologi itu. Misalnya bisa membuat mata pembelajaran melalui pembahasan mata pembelajaran melalui PPT, video, dan lain-lain. Selanjutnya juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi. Nah, sekarang hampir di setiap sekolah, bahkan ya di tempat saya sendiri, sekolah sudah hampir semuanya menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya tata kelola yang di TU, mendata siswa melalui komputer, supaya mudah dilakukan dan bisa diarsipkan dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang Renstra penerapan ICT dalam pendidikan. Berbicara pendidikan dan ICT di dalam pendidikan itu, ICT sangat bermanfaat bagi pendidikan, baik itu untuk bagi pelajar, bagi pegawai, atau bagi karyawan. Di era global yang sangat pesat ini, semuanya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sampai ada pergerakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti kita para mahasiswa atau para peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan TIK kepada masyarakat. Pemanfaatan TIK itu terhadap masyarakat itu dapat diterapkan di dalam semua bidang. Salah satu fungsi yang sangat penting untuk penerapan ini yaitu di dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan yaitu tentang mengingat peranan Renstra Pustekkom Kemendikbud tahun 2015 sampai 2019 ini sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya peserta didik atau para pelajar dalam peningkatan pembelajarannya. Yaitu untuk apa? Untuk menciptakan mutu lulusan yang diharapkan atau kader-kader yang perlu penggunaan teknologi dan informasi ini tentang pemanfaatan yang bisa digunakan. Jadi selain untuk yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk menciptakan mutu lulusan yang diharapkan, perlu untuknya mencari terobosan-terobosan yang efektif dan efisien untuk para pelajar dan para mahasiswa dalam penggunaan ICT. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pendidikan dan kebudayaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kajian-kajian. Yang pertama yaitu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk pembelajaran dan administrasi. Yang kedua yaitu tentang pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK, baik untuk suatu pendidikan dan satuan pekerjaan pendidikan. Yang ketiga yaitu tentang pengembangan pusat sumber belajar, baik itu untuk peserta maupun untuk para pelajar dan pegawai. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengembangan bahan belajar yang berbasis TIK. Yang kelima yaitu tentang pengembangan pendidikan, baik itu pengembangan pendidikan yang terbuka maupun jarak jauh maupun
jarak dekat ya. Selanjutnya yaitu yang keenam tentang fasilitas pengembangan dan pemanfaatan TIK, yaitu untuk pendidikan, untuk pembelajaran, dan untuk administrasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu adalah suatu proses yang berorientasi pada Renstra Pustekom Kemendikbud tahun 2015 sampai 2019 yang menginginkan hasil dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis. Baik, ini bertujuan untuk berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi yang mereka miliki, serta kekuatan, serta kelemahan, peluang, dan ancaman atau mungkin masalah-masalah yang akan timbul selanjutnya. Baik, rencana ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan kinerja para pendidik. Selanjutnya yaitu tentang Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu pada pendidikan dan komunikasi dan kebudayaan. Biasanya rencana pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi itu di Indonesia telah dirumuskan di dalam Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001, di mana instruksi tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk rencana pengembangan ICT. Dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam Pendidikan dan Kebudayaan 2017 halaman 2 sampai 3, 7 kurikulum ICT itu dalam penggunaan ICT sebagai bagian yang esensial pada kurikulum perangkat dan pembelajaran di sekolah, universitas maupun pusat-pusat pelatihan lainnya. Jadi kesimpulannya di sini ya, dalam penerapan ICT di dalam pendidikan, di dalam suatu lembaga, di dalam suatu perusahaan, itu sangat penting. Mengapa? Karena apalagi berbicara tentang tahun sekarang ya. Tahun sekarang itu kita semuanya menggunakan daring. Jadi pesan saya untuk para mahasiswa dan para pelajar, pinter-pinterlah kalian dalam penggunaan ICT, yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Baik, langsung saja di sini saya akan meneruskan atau melanjutkan materi tentang Renstra ICT Pendidikan. TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi itu didefinisikan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu IT atau Information Technology. Yang kedua yaitu Communication Technology atau CT, dan yang terakhir yaitu Information Literacy. Yang termasuk di dalam IT atau Information Technology itu seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu contohnya apa? Seperti komputer dan printer. Dan perangkat lunak yaitu seperti database dan Microsoft Office, yang dapat digunakan untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengatur, memanipulasi, dan menyajikan informasi dari peralatan elektronik. Kemudian yaitu CT atau Communication Technology, yaitu merujuk pada peralatan telekomunikasi, contohnya seperti telepon, handphone, dan komputer, yang dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi. Dan yang ketiga yaitu IL atau Information Literacy, yaitu adalah kombinasi dari pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan sikap yang diperlukan seseorang agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian yaitu peranan pengembangan sumber daya TIK guna mendukung perencanaan strategis TIK di sekolah dapat disusun dengan menggunakan berbagai metodologi. Jadi salah satunya itu adalah dengan pendekatan metodologi versi Ward dan Pippert. Metodologi ini dimulai dari proses identifikasi kondisi investasi sumber daya TIK di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan TIK dalam pendidikan dan menangkap peluang serta fenomena guna meningkatkan keunggulan kompetitif sekolah karena mampu memanfaatkan sumber daya dengan maksimal. Nah, pendekatan ini mempunyai 3 sasaran utama, yaitu memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi, lalu meningkatkan keefektivitas manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi untuk mengambil keputusan dan dapat memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetensi
atau kompetitif organisasi. Kemudian pendekatan ini dapat diadaptasi untuk membuat perencanaan pengembangan sumber daya ICT. Guna apa? Guna menunjang perencanaan strategis TIK di sekolah. Ada beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut, di antaranya seperti benchmarking, SWOT, dan yang ketiga yaitu Porter's Vaucan Activity. Nah, benchmarking itu suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Kemudian proses ini juga merupakan salah satu cara untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dan kemudian mengadaptasi dan memperbaikinya agar dapat diterapkan pada institusi yang melaksanakan benchmarking ini. Yang kedua yaitu SWOT, kepanjangan dari atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang mempunyai arti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian metode ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan sumber daya ICT. Untuk apa? Untuk menunjang perencanaan strategis dengan cara menganalisis. Lalu hasil analisa tersebut biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada. Yang ketiga yaitu Porter's Vaucan Activity, adalah proses di mana sebuah lembaga atau perusahaan itu mengidentifikasi untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi maksudnya. Proses ini juga digunakan untuk menganalisis hal yang sama karena dapat memetakan seluruh aktivitas dalam organisasi atau lembaga tersebut ke dalam dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dan berbicara tentang teknologi, perkembangan teknologi informasi saat ini itu membuat banyak para pihak institusi pendidikan di Indonesia itu memanfaatkan teknologi sebagai pendukung untuk meningkatkan kinerjanya. Contohnya seperti pada saat pandemi seperti ini, kita melakukan kegiatan atau kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk tetap kuliah walaupun saat ini kita di lockdown ya, tidak boleh kemana-mana. Jadi kita harus tetap melakukan kewajiban kita dengan cara apa? Kuliah online, yaitu menggunakan teknologi. Contohnya seperti komputer, handphone, itu kan termasuk teknologi informasi. Jadi perkembangan dari sistem teknologi informasi itu menyebabkan perubahan peran dari sistem teknologi informasi, yaitu mulai dari peran efisiensi, efektivitas, sampai ke peran strategis. Mengacu pada salah satu sistem teknologi informasi yang strategis tersebut, sistem teknologi informasi sekarang juga disebut sebagai senjata strategis atau senjata kompetitif yang yaitu mampu digunakan sebagai alat ampuh untuk berkompetisi dengan pesaing lainnya. Nah, sistem informasi teknologi saat ini atau sekarang ini juga disebut sebagai pemampu ya atau enabler, yaitu membuat organisasi mampu mendapatkan keunggulan kompetitif. Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memenangkan persaingan ini disebut dengan sistem informasi strategik. Melalui perencanaan strategi sistem informasi, sebuah lembaga atau institusi pendidikan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternalnya, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dan mampu bertahan pada persaingan institusi pendidikan yang semakin ketat ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Regulasi ICT pendidikan. Regulasi adalah sebuah peraturan yang dirancang untuk membantu mengatur dan mengendalikan suatu kelompok, lembaga, organisasi, maupun perusahaan dengan tujuan yang telah ditentukan guna mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan oleh beberapa macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum ataupun kepentingan bisnis bersama. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan dalam berbagai bidang, salah satunya termasuk dalam bidang pendidikan, perkembangan, dan peranan TIK dalam pendidikan membuat internet tidak hanya dipakai sebagai alat informasi saja, tetapi juga digunakan sebagai media, sumber pengetahuan, media berkolaborasi, dan sumber belajar. Selanjutnya,
Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, secara teorik, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa regulasi ICT pendidikan adalah suatu rancangan yang dirumuskan untuk membantu atau mengendalikan lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, tenaga pendidikan untuk keperluan bersama dalam meningkatkan pengembangan ICT di lembaga pendidikan. Regulasi disusun berkaitan dengan pemanfaatan TIK, mengintegrasikan TIK dalam proses belajar mengajar di sekolah, bukan hanya untuk mata pelajaran teknologi dan informasi saja, tapi juga untuk seluruh mata pelajaran yang ada. Selain itu, siswa juga dapat mencari sumber belajar menggunakan handphone ataupun laptop yang mereka miliki atau menggunakan komputer milik sekolah. Selanjutnya, penerapan ICT saat ini telah banyak muncul peluang-peluang baru, diantaranya adalah untuk kegiatan ICT-based learning dan ICT-based school management. Apa sih mereka ini? Mari kita bahas. Yang pertama, ICT-based learning merupakan ICT yang dapat membantu siswa atau mahasiswa dalam memahami topik-topik yang sulit dijelaskan, berbahaya jika dipraktekkan, atau yang membutuhkan biaya yang mahal jika diberikan. Contoh yang sering kali muncul misalnya, ketika seorang guru atau dosen ingin menyampaikan materi tentang reaksi bom nuklir, guru tersebut akan kesulitan karena mengingat reaksi nuklir sangat berbahaya jika dicobakan di laboratorium. Jika memaksa untuk mencoba akan memakan biaya yang sangat besar. Disitulah peran teknologi. Siswa atau mahasiswa dapat melihat materi reaksi nuklir melalui media internet. Yang kedua, ICT-based school management. ICT ini dapat dijadikan sebagai media penghubung atau komunikasi antara sekolah, murid, dan orang tua atau wali murid. Khususnya untuk masalah administrasi dan akademik, orang tua atau wali murid dapat dengan mudah mengetahui hasil proses belajar anaknya, baik itu menggunakan saluran konvensional maupun saluran berbasis ICT. Dengan adanya hal ini, maka akan semakin mempersempit jarak antara pengelola lembaga pendidikan dengan orang tua atau wali dari siswa atau mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak regulasi ICT. Dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK, ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dengan adanya TIK, para siswa memungkinkan melakukan proses komunikasi dan pembelajaran yang bersifat global, sehingga tidak mengenal batas waktu, tempat, dan sumber belajar. Melalui pemanfaatan TIK, siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dimanapun dan kapanpun dapat memperoleh pendidikan tersebut. Kelemahannya yaitu membuat siswa menjadi malas membaca ataupun pergi ke perpustakaan. Siswa menjadi terbiasa copy-paste tanpa menuliskan sumber belajar secara benar. Siswa juga menjadi kurang kreatif dalam menyusun tugas dengan kalimatnya sendiri. Pada saat belajar bersama untuk mengerjakan tugas, siswa lebih banyak mengandalkan teman yang mempunyai komputer yang terhubung dengan internet, sementara yang lain hanya sibuk dengan handphone. Maka dari itu, bagaimana kita menanggapi ini? Kita harus memberikan bimbingan terhadap siswa ketika mencari ilmu di internet, mencari wawasan di internet, supaya mereka benar-benar di internet itu mencari pengetahuan, mencari wawasan, dan mengarahkan juga untuk mencari sumber pengetahuan dari perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.